ini sebetulnya ya kita juga sudah pernah mengadakan Zoom, tapi ya kebetulan lagi kita ada progres untuk menata koperasinya dulu, jadi kita stopkan dulu. Nah, untuk saat ini kita Suaranya mengadakan putus-putus, Zoom Bos. malam. Ya. Oh, putus-putus. Cek. Bagus kok. Putus-putus suaranya. Bagus. Sinyal di situ aja kalau Oh. putus-putus. Bagus di sini. Sinyal di sana mungkin Pak Kang Asep. Ya. Nah, jadi Suaranya kecil, nggak kedengaran Ketua. suara Jelas. kecil. Jelas. Ya, Dikerasin Pak dari situ. saya udah volume udah tinggi banget ini, udah mentok. Oh gitu. Iya. Handphonenya Ini udah diganti. full ini. Pakai headset bukan? Pakai headset ini. Oke, siap. Cek tuh, ini udah pakai ini. Pakai mikrofon ya headset. Udah jelas. Soalnya yang lain jelas, yang lainnya lagi sisanya nggak jelas. Jelas Pak, jelas. Sangat jelas. Oke. Ya. Jelas. Tolong Jadi ini sekarang Bentar. Di mute dulu, muting. Ya. di mute dulu semuanya ya. Oke. Untuk kelancaran acara Zoom ini mohon di mute dulu. Nanti mungkin kalau ada yang mau berbicara tinggal di unmute ya. Di unmute dulu lah ya. Oke. Edi Stobing yang mana? Edi Stobing. Di mute, di apa? Suaranya dihabisin. Udah di mute semua. Sudah. Oke, baik, terima kasih Jadi, atas semua rekan-rekan ya yang sudah hadir. Dan ini Zoom ini semua udah anggota Koperasi KDMK. Nah ini kita perkenalan dulu aja ya untuk malam hari ini. Jadi dalam 4 bulan ini mungkin ada teman-teman yang baru, banyak yang baru juga hadir, anggota koperasinya, dan mudah-mudahan ini koperasi satu-satunya di Indonesia yang mempunyai sistem ya untuk membangun kesejahteraan anggota dengan bersama-sama, gotong royong dan kekeluargaan. Nah, kita perkenalan dulu aja ya untuk sekarang ya, malam hari ini. Dan nanti mungkin ada penjelasan tentang koperasinya. Oke. Kok ini hilang? Ada. Lanjut Pak Yana. Ya. Nah, mungkin ada rekan-rekan ya, ada Pak Mustafa. Di Kendal tuh, Jawa Tengah. Dikenal itu ya. Ada Kang Asep nih, Kang Asep Sarip, orang Cicalengka ini. Ada Benat, ada Pak Benat, ada Pak Dharma Pala di Cimahi ya, Pak Dharma ya. Ada Dominika, apa ini siapa dah? Dominika Yohana. Oh, bukan, itu Maro. Oh, Ini pakai laptop anak wow. Oh, Pak Maro. di Cibiru. Ada Pak Thompson nih. Pak Thompson. Halo Pak Thompson. Buka mic-nya. Selamat malam Pak. Pak Thompson. Malam. Oke. Terima kasih nih. Ada Pak Benat ya, Pak Benat. Lalu ada Pak Ikin juga. Halo Pak Ikin. Selamat malam. Nah, terus ada Pak
Pak Dani. Ya. Oh, ini daerah Batu ya. Pak Nixon, halo, sehat Pak Nixon? Halo Pak Yana, sehat Pak. Gimana kedengaran suara saya Pak? Sehat ya. Oh, jelas, jelas. Siap, siap. Cerah juga ya. Cerah juga. Terus ada Pak Marbun. Pak Marbun, selamat malam. Ada Pak Mangara. Selamat malam. Pak Hatingora Sirait ya. Ini ada ya, ini baru juga ya, anggota baru nih. Ini baru-baru nih. Semua. Ada Pak Edis juga, ini baru juga. Pak Binsar. Kak Yeni dari Bekasi. Selamat malam. Terus ada Kang Hari. Kang Hari juga. Pak Nelson. Pak Erwin. Ketua. Pak Florentius tambah ya. Siap, Pak Riki juga ada di sini hadir. Nah, ini yang berdua ini nih. Ini yang suka berduaan aja terus nih. Pak Ian sama Pak Riki juga nih. Nebeng. Halo. Itu Bu Erna. Sepaket itu ya. Bu Erna, halo. Selamat malam. Bu Erna di mana? Bu Erna di mana? Di Garut, Bu Erna di mana Bu Erna? Saya Oh, di Garut. ya. Garut. Oh. Sama Kang Asep juga. Enggak, beda lokasi. Beda lokasi saya. Pak Tobingnya mana, Bu Erna? Nah ya, jadi salam kenal untuk kita. Cek. Halo, tes. Ya. Ini baru banyak belajar nih Pak Yana, jadi maklum. Iya. Tuh, jadi kita malam ini perkenalan aja dulu dan mungkin ada teman-teman yang kenapa mau gabung di koperasi. Saya ingin tanya-tanya dulu nih sama teman-teman. Ada Pak Dharma. Pak Dharma boleh bisa dibuka mic-nya? Pak Dharma. Siap, Ketua. Ini juga anggota baru gabung juga kan sama. Nah, sekarang apa nih? Kenapa tertarik dengan koperasi yang HDMK ini? Coba ceritakan ke teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi motivasi juga buat kita sama-sama mengembangkan koperasi HDMK ini. Silakan Pak Dharma. Saya langsung di awal nih. Kan ini perkenalan Pak. Silakan. Perkenalan. Oke, selamat malam semuanya. Sahabat Malam. KMDK, keluarga besar Malam. KMDK. Gimana kan? Malam. Perkenalkan, mungkin udah banyak dari kita udah kenal saya secara personal, udah banyak yang saya kenal, tapi ada mungkin yang belum pernah atau belum pernah ketemu sama sekali. Saya Dharma Nainggolan. Nah, awal muawal ikut bergabung di KMDK. Saya sebenarnya boleh dibilang ini kita cerita lucu. Dijebak oleh Bapak Thompson ini nih. Dijebak untuk hal yang baik sebenarnya. Saya berpikir bahwa hal yang baru ini di KMDK dan unik nih. Kalau dibilang saya bilang unik, kenapa saya bisa tertarik gabung? Karena uniknya itu, uniknya dan belum pernah ada di Indonesia lah boleh dibilang. Kalau bentuk sistemnya, sistem yang mungkin pernah kita tahu udah banyak yang tahu. Tapi untuk satu-satunya di Indonesia terkhusus dengan sistem yang ada di KMDK, mungkin saya boleh bilang cuma satu di kita. Makanya awal dari situ saya bisa tertarik.
Terus yang pasti pasti akan ada income yang mungkin surprise buat kita, itu aja kalau saya. Makanya saya sangat berharap bahwa KMDK ini nanti jadi perusahaan raksasa ke depan. Nah, pertanyaan saya cuma satu, itu aja. Apakah kita, saya, Anda akan berada di perusahaan raksasa itu? Itu aja. Kalau tidak mau berada, mungkin ya kita akan stuck dan berhenti di sini. Tapi kalau ada harapan saya akan ada di perusahaan, salah satu perusahaan raksasa Indonesia, mungkin. Silakan perkuat kuda-kuda untuk ada di dalamnya, itu aja. Oke. Oke, Pak Mantap, Yana, mantap. paling mungkin itu perkenalan dari saya. Karena saya tertarik, karena yang paling saya garis bawahi cuma satu. Sistemnya baru cuman punya, saya tahu di Indonesia baru kita punya sistem yang seperti ini. Itu aja. Semangat. Oke, Oke, semangat ya. Terima kasih Pak Darmo. Nah, berarti saya mau bertanya nih ke yang membawanya Pak Darma nih, Pak Thompson. Oh iya. Siap. Silakan nih Pak Thompson. Kenapa ini? Harusnya jangan saya dulu Pak Ketua. Ini perkenalan. Perkenalan. Oke, terima kasih. Malam semua teman-teman. Selamat malam. Ya, mungkin Malam. masih banyaknya belum kenal saya. Nama saya Thompson Sialoho. Oh, sialo toh. Iya, tinggal saya di Bale Endah ya. Udah lama Pak, Sialoho. Mungkin yang belum kenal, ya inilah Pak Thompson. Yang lain mungkin sudah pada kenal ya. Nah, jadi ya memang sungguh luar biasa sebenarnya saya bisa berada di koperasi kita ini, KDMK, Koperasi Konsumen Digital Mitra Kuena. Mungkin ini suatu petunjuk Tuhan ya bagi saya. Soalnya selama ini saya banyak berdoa karena sebelum saya masuk ke dunia bisnis kita ini, saya sudah mengalami banyak usaha atau kerja. Ya, itu aja gitu. Penghasilannya ya gitu-gitu aja. Ada yang sampai menurun, ada yang ya. Contoh sebelum saya masuk ke sini, saya pernah di Jangan terlalu banyak iyanya Pak. saya sebelum kenal koperasi kita ini, saya di online ya, aplikasi online. Mungkin ada yang satu profesi dengan saya, Pak Nelson, Pak Johan. Ya, selama saya di sana, saya katakan untuk masalah kehidupan sehari-hari kurang, nggak mencukupi lah gitu ya. Kalau di awal sih mencukupi, tapi begitu ke sininya nggak mencukupi. Ya, untuk bayar cicilan mobilnya aja nggak cukup. Nah, gitu. Jadi, untunglah ketemu dengan bos kita, Pak James Wright. Nah, ini motivator yang sangat luar biasa. Sebenarnya, sebelum dia mengenalkan bisnis ini, saya sudah pernah mengikuti bisnis-bisnis yang lain. Tentang mengajak orang. Jangan dibilang-bilang. Ya. Nah, jadi saya udah pernah trauma lah mengikuti bisnis jaringan gitu ya. Contoh mungkin teman-teman sudah pada tahu ya tentang Pitup. Di Pitup saya sampai bisa peringkat platinum di sana. Ih, ngomong juga itu. Jadi saya dulu yakin dengan bisnis Pitup kemarin, cuma nonton dapat duit, dan saya terjebak di sana, merasa yakin, dan saya korban di sana sampai hampir ratusan juta saya kena di sana. Saya korbannya dia juga nih, Pak Thompson nih. Ya, semenjak. Iya, jadi semenjak itulah saya trauma dengan apa katanya mengajak orang. Nah, jadi setelah saya ketemu dengan Pak James, dia motivasi saya dan mengasih tahu bisnis kita ini yang sangat luar biasa ini. Di situ saya mulai membuka hati lah. Cuman untuk di awal sih saya masih diam dulu.
dan saya lihat dulu gitu loh. Jangan nanti saya ke arah yang sama gitu. Jadi pelan-pelan saya belajar mengenai tentang koperasi kita ini, bisnisnya, sistemnya. Ternyata di luar dugaan. Saya sebelumnya memang mengasumsi bahwa ini bakalan MLM, ini bakalan seperti ini dan itulah di awal pemikiran saya. Begitu saya perdalam untuk mempelajari bisnis kita ini luar biasa. Dan baru ini ada konsep seperti ini. Jadi asumsi saya itu langsung terpatahkan dengan sistem yang diterangkan oleh beliau. Akhirnya saya tertarik dan saya memulainya mulai Januari sampai sekarang. Dan puji Tuhan, memang mungkin untuk masalah jalannya mungkin hari ini ya, jalan awalnya, ya saya doakan perusahaan ini atau koperasi ini, bukan perusahaan ya, ini koperasi. Jadi koperasi ini milik kita. Saya doakan ini langgeng lah, jangka panjang. Dan saya lihat juga ini bakalan jangka panjang. Nggak ada putusnya. Soalnya kita nanti di sini berkesinambungan untuk usaha-usahanya. Ya mungkin saat ini ya itu aja dulu ya teman-teman. Jadi saya imbau kepada teman-teman semua yang sudah masuk lah, yang sudah paham tentang bisnis ini, ayo. Ini udah ada wadah nih, udah ada tempatnya. Ayolah kita bersama-sama kembangkan. Saya yakin ini tahun ini kalau udah bisa kita melewati tahun 2023, 2024 saya yakin luar biasa nanti bisnis kita. Nah, ayo kita buktikan sama-sama, ayo kita kerjakan sama-sama. Mungkin itu aja untuk malam ini. Terima kasih. Halo? Pak Dharma. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih Pak. Siapa itu namanya tuh? Pak Saya lupa. Namanya Thomson ya? Thomson, ya, betul. Jadi banyak rekan-rekan baru, anggota-anggota baru di KDMK ya. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Marbun nih. Pak Marbun, Oke, boleh bicara? ya. Selamat malam semua, Pak Jim, sama teman-teman semua yang ada di grup ini. Salam. Oke, saya perkenalkan, saya dengan Pak Marbun dari Bandung, tepatnya di Cijambe. Saya tinggal di Cijambe. Nah, saya diajak teman ini, saudara kita Dharma Pala, ke koperasi Koina ini. Nah, jadi ya saya pikir ini kan baru perkenalan dulu ya. Ya. Nah, itulah perkenalan saya dengan Pak Marbun. Terima kasih Pak Yana sudah memberi waktu untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Pak Marbun. Nah, di sini juga kebetulan ada senior juga di sini ya. Namanya Bu Yeni dari Bekasi. Beliau juga senior di Koperasi KDMK. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak Bu Yeni. Silakan. Bu Yeni. Halo. Mungkin lagi sibuk mungkin. Oke. Sudah. Oh. Iya. Ya udah, makasih Kang Yana, kasih waktunya. Silakan Bu. Iya. Apa yang mau dibicarain? Ini kan banyak anggota baru nih Bu Yeni. Oh iya. Ya, tanggapan tentang Bu Yeni, koperasinya seperti apa gitu kan, untuk memotivasi lah yang teman-teman baru ini agar kita sama-sama membangun di koperasinya gitu kan, untuk kesejahteraan kita bersama. Itu silakan Bu Yeni. Kalau koperasinya saya lihat udah keren. Ya, tambah lagi sistemnya kan sistem antrian ya. Ya masih ya Kang Yana ya. Iya. Iya. Betul. Iya kan. Itu sudah saya ratakan hasilnya. Kebetulan saya punya usaha. Sekarang saya usaha saya tas. Itu dari hasil
sistem ini. Dengan ada dibentuk koperasi, mungkin kesejahteraan untuk anggotanya akan lebih berbeda ya dibandingkan koperasi sebelumnya. Itu aja sih, nggak terlalu banyak. Saya lebih kuasai dengan produknya juga. Kebetulan kalau produknya memang saya tahu ya, tahu sekali, sangat tahu. Dan saya sudah implementasikan ke baik orang yang sehat maupun yang sedang bermasalah di kesehatan. Dan untuk soal sistemnya juga saya sudah dapatkan hasilnya. Jadi kalau teman-teman semua tetap semangat, ya kan? Semua itu nggak ada, semua itu plus pasti ada minusnya. Tapi kalau kita yakin, ya kan? Pasti yang minusnya juga ketutup sama plus-plusnya. Yang penting kompak, ya kan? Yakin nomor 1. Terus kompak, ya kan? Ada bicara negatif, tampung. Tampung aja, jangan dilawan. Karena namanya orang usaha ya, kita prospek dan sebagainya, kita harus bijak. Jangan melihat di satu sisi, tapi harus bisa dari semua sisi. Atas bawah harus kita lihat. Dan kita yang utama itu dalam suatu membangun usaha, koperasi ini kan enaknya bedanya koperasi sama PT itu beda karena anggota pengurus kan saling bekerja sama ya, dan sudah ada hitungannya jelas ya di bawah kementerian. Itu aja sih, jadi lebih apa ya, lebih ekspektasinya. Kemarin kan kita belum ada koperasi, di sistem saya sudah dapat, ada koperasi saya sudah dapat, ya kan. Dengan adanya antrian, kalau kita semuanya bekerja sama, sistemnya itu akan jalan juga. Jadi tergantung kekompakan. Kenapa saya bilang ini tergantung kekompakan. Kalau nggak tergantung kompak nggak akan bisa. Karena ini harus bekerja sama semua anggota. Itu aja sih Kang Yana. Nggak ada yang lain dari situ. Yang saya penting. Mantap Bu Neni. Terima kasih Bu Yeni. Ya betul. Jadi sebetulnya emang koperasi juga tergantung anggotanya. Ya, jadi koperasi itu kan dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Bagaimana kita membangun sama-sama koperasinya dengan membentuk ekosistem nanti di koperasi. Ya, sebelum nanti perkenalan ke teman-teman yang lain, kita jelaskan dulu nih, kita dengarkan mentor kita nanti akan menjelaskan tentang sistem, ya, bagaimana kita punya duit di sini ya, nyari duitnya gimana, terus memanage uangnya gimana, dan uang bekerja untuk kitanya seperti apa, dan uang orang lain juga bekerjanya untuk kita seperti apa juga. Nah mungkin nanti akan dijelaskan sama mentor kita Pak Jem Lover Sirait. Ya, kami persilahkan atas waktunya. Silakan Pak Jem. Oke, Pak Yana, saya sapa dulu ya teman-temannya. Dengaran semua? Dengaran Pak Yana? Jelas? Dengar, Pak. Dengar. Kebetulan di sini ada guru saya juga, kakak saya, orang tua saya ya, Bang Lumumba. Kayaknya harus beliau dulu ngomong nih. Dia selalu support saya dari dulu. Ada Pak Lumumba. Bang, aktif Bang? Halo. Halo Bang. Speech Bang. Halo, ya selamat malam semuanya. Jadi salam kenal buat teman-teman semuanya. Saya Bangnya James. Saya ikut memantau terus koperasi ini. Jadi saya mendoakan semoga teman-teman semua bersemangat mengembangkan bisnis koperasi ini karena koperasi dari kita untuk kita. Tadi menarik tadi, jadi belief atau kepercayaan kita sangat penting. Kalau kita yakin bahwa ini akan kita besarkan, akan menjadi besar. Tapi kalau kita tidak yakin, tidak akan besar juga. Jadi saya hanya memotivasi teman-teman agar kita punya keyakinan gitu kan, bahwa kalau memang ini akan menjadi besar, kita akan menjadi sesuatu yang koperasi yang besar di Indonesia berbasis digital. Ini akan menjadi kenyataan dan ini akan menjadi marketplace untuk berbagai produk dan jasa lainnya. Jadi saya tetap akan memberikan support kira-kira nanti
kebetulan saya ahli di bidang manajemen dan proses bisnis, sehingga nanti kira-kira apa yang menyebabkan ini akan menjadi besar atau menjadi gagal gitu kan. Contoh sekarang kita lihat contoh misalkan Tanihub. Tanihub itu sekarang bermasalah, dan juga Ruang Guru ya, itu apa namanya, aplikasi-aplikasi digital yang di masa lalu hype gitu, sangat disukai orang, tapi ternyata mereka model bisnisnya tidak pas gitu kan. Nah, ini juga di koperasi ini juga perlu nanti Pak James untuk menjelaskan model bisnisnya seperti apa, bagaimana mencari revenue atau keuntungan dari bisnis ini. Jangan sampai nanti seolah-olah kayak di aplikasi yang lain tuh kita bermain dengan bakar uang kan, seolah-olah bakar uang dulu supaya kelihatan hebat gitu kan. Tapi at the end kebablasan gitu kan. Begitu uang nggak masuk, akibatnya semua hilang gitu. Jadi ya contoh tadi Tanihub sudah disupport oleh Telkom 980 miliar, uangnya hilang sekarang. Dan sebagainya. Jadi harapan kita mungkin ya di koin ini mulai dari kecil dulu, belajar sama-sama di mana kelemahannya, di mana kekurangannya untuk selalu didiskusikan dan untuk diperbaiki. Itu aja mungkin sebagai pendahulu dari saya. Saya akan tetap memantau dan memonitor kegiatan ini sehingga nanti akan memberikan masukan-masukan kurang lebih di mana proses bisnisnya yang mungkin mandek atau yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Itu aja Pak James yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau mau Mbak. Oke, Bang. Jadi Abang ini Kang Yana. Ya. Abang ini selalu support ya. Ada di belakang kita lah. Jadi suksesnya sesuatu karena ada yang di belakang. Dan kita ada orang hebat. Nah, saya sebenarnya senang juga ini Bang, di kawan-kawan yang baru ini banyak yang hebat-hebat Bang, luar biasa. Ada yang YouTuber. Semangatnya ya, kulihat sudah hebat ya. Pak Dharma Pala itu YouTuber, followernya banyak sekali tuh. Dia itu idol. Ada juga Pak Tamba ini, dia itu artis nih di Bandung terkenal. Ada Pak Tobing juga, Pak Edis ya, Pak Edis Tobing ya. Jadi orang-orang yang betul-betul ini Pak, bisa 1-2 lagu lah. Pak Dharma harusnya kayaknya tarik dulu 1 lagu. Ya, jadi orang-orang hebat. Jadi artinya di situ besar karena kita hebat ya, SDM-nya bagus-bagus. Ini pertemuan perdana tapi yang hadir lebih dari 40. Faktanya itu banyak yang ngumpul dari satu tempat. Seperti di rumah ini ada berapa orang ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang kami di sini. Jadi lumayan Bang, baru dimulai Januari sudah hampir ada 40, hampir 50 lah yang aktif. Setiap hari di kantor sampai jam kemarin sampai 12:30 ya, 12:30 kita. Nah, apa sih yang membuat teman-teman itu begitu antusias dan kita pun sama-sama semangat? Tentunya ada sesuatu yang besar yang mau kita raih, kita capai ke depan. Nah, memang pada awalnya kita mulai bisnis ini bersama Bu Jenny terseok-seok. Waktu kita lihat bisnisnya bagus tapi nggak jalan. Nah, kita selalu berusaha improvisasi, improve terus. Apa saja yang membuat dia tidak jalan. Nah, waktu bulan Desember kita rapat sama Pak Yana, kita hitung, kita buat satu perencanaan ke depan, ya, dievaluasi. Oh, ternyata mandeknya itu karena penggeraknya nggak ada, mesinnya nggak ada. Ibarat pompa air mancur, kolam, airnya ada dan mesinnya harus ada, seperti itu. Jadi ini yang pertama kita rekrut, kita bangun adalah para mesinnya Bang, mesin penggerak dari bisnis ini. Nah, harapan kita nanti ke depan ini bulan Maret ini akan tercapai sekitar 100. Sampai saat ini masih ada sekitar 42 yang pasti ya, 42 orang. Nah, mungkin Pak Yana bisa buat dulu secara legalnya gimana kita presentasinya bisa sebelum saya nanti lanjut. Jadi dalam menjalankan bisnis tentunya ada 2 L ya yang penting. Yang pertama punya izin, ya punya legalnya, udah beres semuanya, idenya sudah ada. Ini kayaknya Pak Marbun harus di mute dulu kayaknya Pak Marbun.
Ya Bang, oke Bang. Jadi di legalnya dulu yang pertama. Karena kalau kita bermasalah dengan legal, hukum itu bakal repot kitanya nanti ke depan. Tapi kita sudah bereskan legal. Nanti Pak Yana bisa presentasi dulu tentang legalitas kita Pak Yana. Bisa Pak Yana? Kita coba. Share screen bisa di situ? Ya, harus share screen ya. Ya. Ando bisa bantu, Ando? Boleh pulang. Oh, sayanya belum ini ya, belum jadi host ya? Oh ya, jadi Yang Yana Koina. Pak Tova, Mas Tova, si Ando bikin co-host. Ini lupa saya settingnya untuk co-hostnya Bang. Semua bisa share screen kok. Oh, Share semua screen bisa ya? Oh, Ando, coba share screen, Ando. Oh, gitu. Nah, ya. Ini? Oke, aku aja yang baca, nggak Bisa apa-apa. Aku aja ya. Oke, siap. Jadi ini adalah logo kita di Koperasi Konsumen. Kenapa konsumen? Karena koperasi itu ada berbagai macam ya. Yang kita tahu ada koperasi di sini. Ya, di sini. Jadi koperasi jenis kita itu ada 5 koperasi, tapi kita milih jenisnya koperasi konsumen. Jadi koperasi konsumen, kemudian kita digital karena kita harus transparan sehingga kita harus digital ya. Nama kita Mitra Koina. Koina itu artinya Koperasi Indonesia. Jadi ini ada satu koperasi jenisnya koperasi konsumen berbasis digital, Mitra Koperasi Indonesia, seperti itulah kira-kira ya. Kemudian bentuk wilayahnya itu cakupannya nasional. Waktu berdiri itu tidak terbatas. Jenisnya konsumen juga udah diulang lagi. Masa kerja pengurus. Pengurus saat ini Pak Yana yang mengatur itu 5 tahun. Kantor kita di Supratman, Bandung. Jadi dimulai di Bandung. Nah, next, Dok. Nah, secara legalitas di kiri ini ada dari Departemen Hunkam ya. Kemudian ada NPWP, kemudian ada nomor induk berusaha NIB-nya. Oke, Dok, semua bisa diakses nanti. Nah, di sini ada modal pendiriannya, kita menyetor dana ke bank itu senilai 90 juta. Simpanan yang unik nanti di sini ada simpanan pokok, tapi itu tidak perlu kita bayar, itu by system. Simpanan wajib juga 25.000 per bulan, itu by system. Jadi kita tidak menarik uang dari anggota untuk bergabung ya. Nanti dengan mengikuti programnya, otomatis ini semua akan dibayar dengan sistem. Jadi simpanan pokok 100.000 nanti dibayar oleh sistem. Simpanan wajib juga 25.000. Malah di sini nanti ada pinjaman loan, itu kita dibayar by system. Jadi kita minjem tanpa harus membayar hutang itu. Makanya ini kita core-nya sebenarnya di perbankan. Jadi ini agak berbeda dengan yang lain, koperasi yang lain menarik uang dari nasabah, kalau kita tidak. Jadi konsumen itu membeli produk, sekaligus produknya itu ada keuntungannya yang disimpan di dalam sistem kita. Ya, model pendiriannya, Ando. Nah, menjadikan visi kita di sini, bagaimana kita menjadikan koperasi ini, anggotanya itu semua aktif ya, produktif, mandiri, dan sejahtera. Jadi bukan katanya, tapi ini akan kita buktikan, anggota koperasi kita itu tiap hari akan dapat hasil, bagaimana caranya. Kemudian misi kita membangun kesejahteraan anggota, dan meningkatkan kualitas, tingkatkan kualitas sumber daya manusia, mendirikan unit usaha modern yang berbasis digital sesuai perkembangan zaman, membuka peluang usaha dan informasi bisnis. Karena zaman sekarang itu
harus dipadukan antara dunia nyata dan maya, disruption-nya ada, banyak peluang yang akan kita peroleh dengan kita mengikuti perkembangan saat ini. Coba terus, Dok. Nah, usaha yang ada di koperasi itu saat ini ada kita untuk awal startingnya kita mulai dengan produk-produk kesehatan. Kebetulan izinnya semua udah lengkap ya, Badan POM. Satu produk kita lagi proses di Badan POM, lagi proses. Kemudian nanti kita akan ada program yang existing saat ini, Quing ya, Quing itu antrian. Kemudian ada unit usaha digital marketing yang dipegang oleh Mas Pandu. Jadi kita di sini teman-teman yang tertarik dengan digital marketing, bagaimana di Facebook, bagaimana di TikTok, bagaimana di pokoknya yang berbau-bau beriklan ya di marketplace itu nanti akan diajarkan di sini. Yang tertarik ada classroom-nya yang dipandu oleh Mas Mustafa. Beliau seorang ahli di bidang digital marketing. Dulu dari rumah ini beliau ini, Mas Pandu ini. Sekarang omsetnya di Shopee saja 1 tahun itu sampai 10 miliar. Nanti bisa dilihat ya. Beliau sangat pakar di situ. Sebelumnya, Dok, satu lagi belum? Ya, kemudian ada usaha simpan pinjam. Cuman agak unik simpan pinjamnya, seperti tadi saya cerita, kita bisa minjam tanpa syarat gitu ya, syaratnya hanya sistem. Kemudian nanti kita akan membangun unit usaha jasa. Mungkin kita akan punya marketplace ya, akan punya travel dan segala macam. Next, Dok. Mengapa ya alasan koperasi didirikan? Pertama, agar anggota menjadi entrepreneur dan pemilik aneka usaha di masa depan. Artinya pengusaha-pengusaha berbasis sistem. Di sini kita anggota akan memiliki perusahaan-perusahaan sendiri pada akhirnya nanti. Jadi akan punya masing-masing legacy kepada keturunannya. Di sini anggota berperan aktif sebagai pemilik. Jadi bukan seperti yang di koperasi yang lainnya, anggota tapi pemiliknya satu. Kalau ini saya betul-betul di sini bahwa ini adalah milik bersama. Bukan, walaupun saya inisiatornya, tapi ini benar-benar harus mengikuti undang-undang yang ada di negara kita ya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pelanggan. Jadi kita sebenarnya membeli ke tempat kita sendiri. Jadi kita tidak ada istilahnya berspekulasi atau berjudi ya, tidak ada di sini. Kita membeli ke tempat kita sendiri. Dengan bersama-sama ya, bekerja sama untuk membangun tujuan bersama. Yakin kita KDMK ini menjadi pionir ya, koperasi terbaik di Indonesia. Karena belum ada yang punya sistem seperti ini. Softwarenya juga nggak ada yang seperti kita punya. Next, Ando. Nah, manfaat keanggotaan. Anggota bisa cepat mendapatkan income. Pertama, anggota bisa belajar mengelola, mengembangkan bisnis. Yang kedua, pengelolaan usaha yang baik dan memberikan keuntungan. Di sini agak unik, kita ada istilah JHU, dan umum itu biasanya SHU. JHU itu jasa hasil usaha dan juga sisa hasil usaha. Biasanya di koperasi umumnya yang ada hanya SHU, sisa ya. Namanya sisa kan nggak banyak. Tapi kita yang justru yang lebih besar itu adalah JHU. Bisa kita dapatkan per hari. Jasa hasil usaha. Nanti saya jelaskan juga itu ya di sistemnya. Kemudian di sini ada struktur organisasi koperasi kita itu ada yang paling tertinggi di koperasi itu namanya rapat anggota. Jadi enaknya di koperasi itu nggak bisa saya enak-enaknya pengurus atau pengawas ya. Di sini yang menentukan aturan itu adalah anggota. Jadi kita nggak bisa merubah sistem seenaknya, harus melalui rapat anggota. Kalau di PT kan, contoh saya punya PT, besok saya merubah sistem, saya rubah. Kalau di koperasi nggak bisa. Yang paling tertinggi itu namanya rapat anggota. Di bawah rapat anggota ada penasehat, ada pengawas, kemudian ada pengurus ya. Di pengurus itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, wakil bendahara, pengelola itu ada manajer umum, manajer utama, operasional, keuangan, penjualan, marketing, HRD.
Nah, ya, dan di sini kita ada unit usaha namanya sistem antrian, Kuing. Nah, yang belum jelas nanti masing-masing kita bisa dapat web replika namanya, kita akan punya ini sendiri. Jadi kita nggak perlu capek, copy linknya, punya sendiri, langsung sendiri nanti bisa. Next, Dok. Nah, ini saya sendiri sini sebagai pengawas, Pak Mustafa juga, sama ada Pak Nawir ya, Baso Munawir ini dia di Makassar nih. Pak Baso Munawir ini, Pak Nawir ada ya? Ada tadi saya lihat. Kemudian ada penasehatnya, ada Ibu Iren, ada Pak Milton, dia ini orang apa ya, orang Chinese ya, pebisnis dia. Kemudian ada seorang pensiunan dari Posgiro, kebetulan namanya sama dengan saya ya. Beliau ini ekspor, sering diundang lah untuk pembicara-pembicara di perkoperasian. Jadi ada yang ahli dalam koperasi gitu loh, udah mahir dia memang bidangnya. Kemudian ada ketuanya, ini Pak Yana. Nah, ini ada Bu Ana Dewana, tapi ini nggak aktif ya. Mungkin akan diganti oleh kawan-kawan. Nanti kita buat ini. Ada Pak Ando. Tadi itu Ando itu namanya Randolph Gaddafi. Ini dulu dia di Libya ini, kolonel dia ini. Dia dari Libya pindah ke KDNK coba. Ada Pak Leo, ini dosen dulunya, Pak Happy ya, wakil bendahara. Next. Nah, kita membutuhkan koordinator-koordinator. Ada Pak Thompson, ada Pak Ian, Pak Johan ya, Pak Asep di daerah Garut ya, Pak Nelson, Pak Jihan, ada Binsar, Pak Dani, Pak Laban ya. Ini mertuanya Yakub ini, Pak Laban nih. Yakub anaknya Ishak ya. Ada Pak Mangara, Pak Ikin ini bekerja di satu pabrik. Ada Pak Sahatar, Pak Dharma. Kebetulan nanti ada yang kita rekomendasikan jadi satu penasihat kita itu, mungkin ada Pak Lumumba nanti di situ, ada Pak Marbun tadi ya, Pak Marbun itu mereka udah pada boleh bilang itu paling muda di antara kita. Orang yang muda-muda di kita buat posisinya sebagai advisor lah ya. Nah, nanti teman-teman bisa juga, nah, ini produk-produk kita sementara, saya nggak akan cerita di produk, saya pikir cukup Ndok. Nah, jadi saya masuk ke materi ini aja ya, apa yang menarik di Koina ini ya. Aku share screen dulu. Salah ini, salah. Aku salah. Saya mau share screen. Nah, ada kelihatan ya di situ ya? Ya, saya akan sedikit oret-oret ya, teman-teman ya. Latar belakang saya sebenarnya dari multi level, tapi saya melihat bahwa multi level itu rasanya nggak pas lagi untuk zaman sekarang. Jadi sudah tidak cocok ya. Kenapa tidak cocok? Karena orang sekarang itu hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya ya. Nah, ini yang menjadi problem saat ini, bahwa kita nggak bisa memungkiri. Kita nggak bisa hanya di dunia nyata saja, tapi kita juga di dunia maya. Makanya ada offline dan ada online. Nah, inilah yang membuat banyak kekacauan ya, atau disebut dengan disruption. Dan sekaligus juga ini membuat banyak peluang bagi orang-orang yang mengerti tentang arah dari disruption ini ya. Contoh disruption itu gini, kita tahu kan Gojek itu punya armada namanya motor. Secara undang-undang motor itu bukan alat transportasi publik, tapi faktanya bahwa motor itu menjadi alat transportasi publik. Itu udah melanggar hukum yang ada di negara ini. Tapi karena memang
payung hukumnya tidak bisa, akhirnya pemerintah kita itu mengalah. Ya udahlah, biarkan saja. Makanya sekarang itu Gojek itu nggak ada yang kena KIR gitu, nggak ada yang diuji kelayakan jalan. Nah, ini contoh-contoh disruption tadi. Apa yang berubah sekarang itu? Banyak itu. Taksi-taksi offline kalah mati, akhirnya ikut jadi online seperti itu. Karena memang lebih praktis, dan tujuan dari kemajuan itu adalah bahwa konsumen itu menjadi raja ya, konsumen diuntungkan. Itu prinsip yang harus kita lihat. Bagaimana kalau teman-teman ini kan banyak dari Grab itu, Anda pengemudi itu nggak pernah diuntungkan, yang diuntungkan adalah konsumennya. Jadi konsumen yang akan menjadi raja seperti itu. Jadi saya melihat di dalam hal ini ada yang belum punya ya. Kalau kita lihat Gojek itu core-nya di transportasi. Ada peluang bagaimana kalau kita core-nya di perbankan, layanan bank ya, core layanan bank. Ini yang belum disentuh. Makanya kita membuat koperasi sebagai dasar kita ya. Kita membuat core-nya itu bukan di transportasi kayak Gojek, tapi core-nya di layanan perbankan. Karena di bank itu kita tidak pernah tahu ya, uang bank itu dari mana ya. Bank itu uangnya dari mana? Bank itu uangnya dari nasabah. Asuransi itu uangnya dari mana? Uangnya dari nasabahnya juga. Kemudian ada koperasi juga. Koperasi uangnya dari nasabah. Makanya ini disebut dengan MLM ya. MLM itu juga dari nasabah juga. Makanya ini disebut dengan people business. Kalau bahasa saya di kampung, bagaimana caranya mengumpulkan uang dari masyarakat ya. How to collect money from people business. Nah, ini model yang dari dulu sampai sekarang ya gini-gini terus. Tidak ada yang model-model baru gitu. Makanya kita buat suatu disruption, buat suatu pembaruan di dalam menciptakan peluang yang baru di perbankan. Makanya tadi saya bilang bisa minjam tanpa harus disurvei. Bank itu hanya kerjasama dengan orang-orang yang sehat. Coba Anda banyak uang, pasti orang bank datang. Kalau Anda nggak punya uang, wah pasti bank itu akan menjauh ya. Dia memilih temannya yang sehat yang dia temanin gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membangun satu konsep yang ini? Kita buat motonya bagaimana kita belanja menjadi penghasilan. Itu dasarnya ya. Kita belanja karena kita butuh. Jadi kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan, sekaligus menjadi penghasilan. Nah ini yang belum ada. Contoh Bapak Ibu belanja ke Shopee, Tokopedia. Kenapa belanja di Shopee, Tokopedia? Pertama praktis, lihat harga. Kemudian lihat apa lagi? Kita melihat ada free ongkir, kemudian ratingnya terpercaya, udah banyak transaksi. Begitu barang nyampe, udah putus, selesai. Tidak ada nilai lebih. Nah, inilah peluang kita. Bagaimana belanja tidak putus? Kita belanja, mau belanja apapun nanti, tapi tidak putus. Ya, kita belanja menjadi penghasilan. Merubah pengeluaran menjadi penghasilan. Menarik nggak kira-kira? Teman-teman kok diam aja? Menarik Bang. Nah, contoh ya, saya kebetulan perokok, saya beli rokok. Ada uang di kantong 25.000, saya beli rokok. Uang saya bertukar ke pemilik warung dan saya mendapatkan barang. Itu namanya dagang ya, dagang. Jadi ada dagangnya. Bertukar uang dengan barang. Jadi nggak ada yang dirugikan. Saya membeli karena saya memang butuh. Jadi dalam hal ini kita tidak ada yang kita ambil uang orang, dia beli dapat barang, udah selesai. Tapi kita buat bahwa dia beli, dia harus mengisi data.
Jadi kita mengumpulkan data mereka karena ada keuntungan di balik dia belanja dengan kita. Nah, saya ambil contoh ya, belanja, beli produk senilai, karena kita butuh produknya, senilai 1 juta. Nah, ini contoh ya, kita keluarkan uang 1 juta, kita dapat apa? Pertama, tentunya dapat produk. Nah, nanti teman-teman bisa lihat produk ini ada di Shopee juga, ada di Tokopedia ya. Hanya harganya lebih mahal di Tokopedia atau di Shopee. Udah belinya putus, tapi harganya lebih mahal. Nah, ini yang pertama ya. Kalau biasanya kan orang beli di Tokopedia lebih murah. Malah barang kita ini lebih murah di kita daripada di Shopee atau Tokopedia, di marketplace ya. Nah, kita dapat produk. Kemudian yang kedua apa? Kita menghargai orang yang membantu mempromosikan ini. Kita sebut dengan sponsor atau referralnya. Kita kasih penghasilan bagi mereka sebesar Rp200.000. Jadi makanya kita rajin kalau kita ceritakan, teman-teman nggak bisa ceritain, saya yang ceritakan, ya referralnya Anda yang mendapatkan 200.000, bukan saya. Saya ceritakan, dia bergabung, dia membeli, nah Anda dapat Rp200.000. Lumayan kan? Dari 1 juta dapat 200.000 kurang lebih itu berapa persen itu ya? 20% ya, 20%. Jadi cukup menarik sebenarnya. Kalau kita ceritakan ini ke teman-teman, dia bergabung, dapat 200.000. Itu saat itu nanti ditransfer itu ke aplikasi ya. Kita punya aplikasi sendiri, uangnya langsung ditransfer. Kita mau pindahin ke bank boleh, mau ditarik cash boleh ya. Itu hebatnya. Jadi cepat gitu. Kerja dibayar. Belum kering-kering udah dibayar. Nah, ini yang pertama ya, yang kedua. Dan yang ketiga, tentu akibat produk ini terjual, ada profit. Ada keuntungan. Profit inilah yang kita akan kembalikan kepada pembeli itu sendiri dengan cara sistem. Jadi profit ini dimasukkan ke dalam sistem senilai Rp400.000. Nah, kalau kita jumlahkan, ada keuntungan 400, tambah sponsor 200, 600, produk ini menjadi berapa ini sisanya? Pintar ya, matematika ya, 400.000. Jadi uang 1 juta ini terbagi ke 3. Terbagi ke produk 2 paket ya ini. Kalau di online ini 1 paket dapatnya. Kalau di kita 2 paket. Nah, kemudian ada jasa dari yang mensponsori, kemudian ada keuntungan akibat belanja akan dibalikkan kepada kita. Nah, seperti ini ya. Nah, ilustrasinya bagaimana cara mengembalikan? Cara membalikannya ini namanya sistem yang kita bangun ini, inilah yang belum ada yang punya ya. Nah, sistem ini seperti air ya. Saya buat dulu ilustrasi. Ilustrasinya begini, ada nah, contohnya begini. Ada ember, ada air menetes ditampung oleh bermobil Toyota warna hijau di perumahan ini. Siapa itu? Pak Yana siapa itu? Dimut dulu. Di Pak Mati ulang terganggu. Perhatikan dulu itu, Bang Yana. Yo. Oke, nggak apa-apa. Ya, Ini memang menarik. silakan. Baru pertama semua ini Zoom. Ada yang belum pernah, ada yang sudah biasa ya. Tapi bagus, kita kan bisnis teknologi pasti nanti akan biasa ya. Kalau udah biasa kan pasti lancar jaya. Jadi sistem ini ibarat ada suatu sumber air menetes. Jika menetes terus, ember ini akan penuh kan. Nah, ini kita sebut ember pertama gitu.
Nah, kalau menetes terus, air ini akan penuh, ember ini akan penuh, tumpah, dia akan tumpah ke ember kedua. Dan seterusnya. Dan seterusnya sampai ada 5 ember ya, ada 5 ember. Nah, jadi seperti ini sistemnya. Jadi mudah kita bayangkan. Ada air menetes, sayang tetesan ini terbuang, tampung. Nah, air menetes inilah yang kita sebut dengan profit tadi itu. Profit itu adalah air menetes. Jadi misalnya ini Pak Dolok belanja. Ya, dia menyumbang 1 tetes. Kemudian datang Pak Tamba, kasih 1 tetes. Dapat Pak Ian, kasih 1 tetes. Seperti itu. Jadi setiap tetesan ini yang disebut uang ya, uang yang akan dibalikkan. Nah, jadi setiap orang masuk itu, masuk di dalam sistem ini, antrian ini, queue ini, queuing ya, semua masuk di satu pintu seluruh Indonesia, disebut dengan K1. Jadi siapapun yang belanja, dia akan dapat nomor antrian ya, nomor antrian. Nomor antrian atau N. Nah, jadi setiap yang bergabung itu pasti punya nomor. Contoh, datang si Adi belanja pertama, dia nomor 1. Datang si Budi, dia nomor 2. Datang si Charlie, nomor 3. Ini nomor antriannya N-nya ya, N-nya sama dengan ini N nomor 1. Ini nama pembelinya, nama. Seterusnya ya, dan sampai seterusnya ini seluruh Indonesia membeli dalam satu pintu. Makanya kita sebut K1 ini FIFO. Siapa yang duluan dia masuk, dia akan duluan keluar. First in, first out. Dia akan keluar ke K2 dulu. Dari K2 nanti dia akan keluar ke K3 dan seterusnya sampai ke K5 ya. K5 nanti dia balik lagi ke K1. Seperti itu caranya. Inilah sistem yang kita buat, sangat mudah kita pahami. Setiap kita belanja punya nomor antrian. Nanti bagaimana kita mendapatkan hasilnya, ada rumusnya. Jadi kalau dari K1 ini K1 ya, ini Q, K1 ke K2 ya, keluar di K2, rumusnya itu adalah saya dapat jika ada nomor antri saya dikali 8. Ini saja gampang. Ibaratnya 8 pembeli, 1 pindah. 8 pembeli, 1 pindah. Jadi misalnya si Adi, Budi, Charlie, hanya Hasan gitu. Begitu Hasan membeli, Adi dapat. Karena Adi nomor 1, Hasan nomor 8. Nanti nomor 9, 10, 16. Nomor 2 dapat. Dapatnya berapa? Pertama dia dapat namanya jasa hasil usahanya itu senilai 1 juta. Kemudian dapat namanya loan, pinjaman senilai 1 juta. Jadi dia dapatkan 1 juta tambah 1 juta berapa ya? 2 juta. 2 juta, Bang. Nah, belum ini ya, belum ganti ya, masih 2 juta ya? Iya, masih, Bang. 1 juta tambah 1 ya, masih 2 ya. Nah, 2 juta di sini dia mendapatkan pinjaman ya, loan nih. Tentu ada syaratnya dapat pinjaman, dia harus bayar dulu simpanan pokok. Ini simpanan pokok sekali selamanya seumur hidup. Ini senilai 100.000. Dipotong dari ini, dari yang dia dapat. Kemudian dia harus bayar ADM ya, admin, senilai 100.000 rupiah. Nah, kemudian di sini ada sedikit yang kita paksa dia harus membeli produk ya, produk 1 paket senilai 600.000. Jadi kalau jumlahkan 800.000. Nah, nanti dia akan terima berapa? 2 juta dikurang 1,8. Berarti berapa itu?
1,2. Inilah yang diterima di akun dia ya. Setiap orang yang daftar itu nanti dia punya akun sendiri, di-download dari Play Store. Tapi tidak terbuka ya, aplikasi itu tertutup. Harus ada approve dulu dari manajemen. Nah, 1,2 lah dia dapat. Jadi ini yang menariknya, kenapa kawan-kawan rame di sini. Uangnya 1 juta menjadi 1,2 juta. Jadi ada lebih dari 1 juta menjadi 1,2 juta. Terus di sini dia dapat berapa produk? Di awal 2, terakhir 1, jadi 3 paket produk. Nah, hebatnya lagi produk ini bisa dijual ke dalam nggak? Ke koperasi nggak? Bisa ya. Karena kita juga menampung ya, ada bidang kita untuk penjualan. Jadi kita udah dapat berapa itu? 1 juta menjadi 1,2 juta, berapa itu selisihnya? 200. 200. Tambah 3 paket lagi berapa itu? Nggak tahu lagi ya berapa itu ya. Bonus lah produknya. Iya ya, bonus. Nah, Gratis. yang menjadi permasalahan adalah kemarin itu kita sudah meluncurkan sistem ini tapi mandek. Kenapa? Tertarik sih, tapi kapan saya terimanya itu permasalahannya. Dari 1 juta menjadi 1,2 juta, siapa yang nggak mau? Tapi kapan saya terima? Nah, inilah yang kita dapatkan, Bu Yeni, jawabannya dengan Pak Yana. Ya, inilah yang kita ini kan. Jadi ternyata di sini harus ada suatu penggerak, namanya mesinnya ini, kita di sini harus ada minimal yang masuk per hari itu 20 antrian ya, 20 queuing ya per hari. Nah, ini kuota yang harus kita penuhi. Pokoknya ada tidak ada harus ada 20 antrian per hari. Makanya kita di sini mencari mesin ya, teman-teman ini jadi pengelolanya nih. 20 antrian. Contoh, saya bergabung, nomor antri saya sama dengan nomor 100. Ya, saya bergabung, sorry ya, saya salah ini, saya hapus dulu. N saya 100, nomor antriku 100. Berarti saya dapat aku dapat jika ada 100 dikali 8. Nah, ini berapa ini? 800. 800 ya. Nah, jika ada 20 per hari, berarti saya dapat itu 800 dibagi 20 per hari. Berarti sama dengan berapa hari? 40 hari. Nah, ini sebenarnya kuncinya ya, teman-teman ya. Kalau dia dapatnya setahun, ya nggak akan mau dia. Walaupun untung. Tapi kalau ada speed di dalam, kalau Jokowi bilang yang utama saat ini adalah speed, katanya, kecepatan itu. Nah, inilah yang membuat saya berani dengan Pak Yana. Bagaimana caranya speed ini besar? Makanya kita kumpulkan minimal 100 orang yang akan menjadi mesin penggerak. Ya. Ini kuncinya ya, di kecepatan inilah. Jadi bisa kita bayangkan uang 1 juta menjadi 1,2 juta tambah 3 produk. Ini dalam hitungan 40 hari. Siapa yang nggak mau ikut? Hanya yang tidak ngerti matematika ya, Pak Thompson ya. Nah, ini masih di K1 ke K2. Jadi bukan hanya K1 K2. Nanti di K2, nah ini saat ini posisinya dari K2, dia akan pindah ke K3. Nah ini. Jadi posisi waktu dia udah pindah dari K1 ke K2, sekarang dia K2 ke K3. Rumusnya bagaimana? Rumusnya itu B sama dengan 6 kali A. Contoh tadi nomor Anda 100. Berarti saya dapat 6 kali
8 N ya kali 100. Nah ini. 6 kali 8 kali 100 berapa itu? 4.800. Nah ini. Nah berapa lama kita dapat 4.800? Nah kalau udah mulai banyak itu pertumbuhannya nggak seperti itu lagi, bukan 20 sehari, mungkin udah 40 sehari. Kalau 40 per hari, berarti kita dapatnya berapa hari? 4.800 dibagi 40 hari. Nah, ini berapa hari nih? Seperti itu nanti ya. Tapi kita nggak usah terlalu pikirkan dalam hal ini. Yang penting begini, apa yang didapat JH, kita akan memperoleh JHU-nya 1 juta, loan-nya naik jadi 2 juta. Jadi diterima 3 juta. Nah. Jadi setiap pindah dapat 1 juta. Pinjamannya naik 2 juta. 3 juta. Nah, di sini dia harus bayar simpanan wajib 100.000 untuk 4 bulan nih langsung dipotong. Tadi simpanan pokok, sekarang simpanan wajibnya dalam 4 bulan 100.000. Dipotong dari 3 juta ini. Kemudian dia bayar pinjaman tadi itu 1 juta. Kan dia tadi minjam tuh. Nah, 1 juta. Kemudian dia wajib bayar ADM 100.000. Tapi ada yang menarik di sini. Agar antrian itu jalan terus bagaimana caranya? Yang berpindah ini dia beranak. Dia harus mendonasi antrian senilai 600.000. Jadi dia masuk lagi re-entry ke yang pertama. Dia yang ini ada 1 usahanya beranak. Jadi dia punya anak 1. Jadi anak usaha pertama bertelur. Jadi 2 usaha dia punya. Ya. Donasinya 600, donasi antrian. Ini dijumlahkan 1,8 juta, terima 1,2 juta. Ini yang dia terima. Jadi ini udah nggak perlu kita pikirin. Kita kan udah balik modal. Cukup nggak sampai di situ? Nggak cukup sampai di situ. Kita udah di K3 akan pindah ke K4 ya. K3 di sini mesin di K4 ini pemindahnya itu namanya C sama dengan 5B. Nah, ini rumusnya. Kalau udah pindah dapat JHU-nya 1 juta, dapat pinjamannya 5 juta. Jadi total berapa juta? 6 juta. Tapi di sini bayar potong pinjaman 2 juta. Pinjamannya tadi berapa? Waktu di K ini kan 2 juta ini. Nah ini kan, ini dia harus dibayar. Dia harus bayar ADM, bayar potongan simpanan wajib 4 bulan, ini 200.000. Pokoknya setiap pinjam ada ADM-nya lah 100.000. Ini buat pengelola ya. Kemudian dia harus donasi antrian 2 ya. Senilai 1,2 juta. Jadi kalau dijumlahkan 3,4 nih. Nah, dia terima 2,6 juta. Nah, di sini dia beranak lagi di sini. DQ-nya 2. Jadi usahanya, total usahanya udah ada berapa? 4. Awalnya 1, waktu K2, K3 1, K3, K4 2. Jadi udah 4 HU dia di sini. Otomatis. Beranak usahanya. Jadi bukan 1 lagi yang nanti yang pertama itu mungkin turun lagi dia ke bawah, beranak lagi ya. Nah, ini nggak lama ya, hanya sedikit lagi nih. Nanti dia udah di K4, dia akan ke K5. Ini sistemnya ke K5. Nah, rumusnya itu tadi kalau di sini C, di sini D. D sama dengan 4C, itulah.
Ini rumusnya, nggak perlu dihafal ya. Sistem yang nanti saya tunjukkan yang sudah jadinya, siapa saja yang sudah dapat ya, udah bisa nanti lihat. Nanti dia akan dapat JHU 1 juta, pinjamannya 10 juta. Total dapatnya berapa? 11 juta. Bayar pinjaman senilai 5 juta, ADM, ATK, ADM sampai simpanan wajib 200.000. Jadi gampang ingatnya, ini aja standar. Sama dia harus donasi antrian sebanyak 3, Rp 1,8. Nah, berarti ini total ini 5 tambah 2, 7 juta ini. Nah, dia terima berapa? 3 juta. 4 juta ya, 11 kurang 7 masih 4 juta ya? 4 juta. 4 juta. Nih. Nah, sekarang posisi dia udah di K5 ya. Ini sekarang posisi dia terakhir ini di K5. Nah, sorry ya, di sini dia harus donasi di sini lagi 3 nih. DQ-nya 3. Jadi usaha dia udah berapa? 7. 7 ya. Induk 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3, 7. Sekarang yang terakhir ini yang lebih dahsyat adalah yang terakhir ini. K5 dia akan ke K1. Jadi tidak ada yang terbuang itu, optimal semua. Uangnya pun nggak ada yang terbuang. Nah, rumusnya itu adalah E sama dengan 3C gitu. Ya, E sama dengan 3C. Dapatnya apa? JHU-nya 50 juta. Nah, ini nggak ada lagi yang lain. Cuma di sini ada potongan bayar pinjaman 10 juta tadi. Kemudian apa lagi? Dia harus donasi antrian senilai 5. Ini 5 kali 600, 3 juta. Ya. Kemudian dia bayar ADM ATK sama ADM sama simpanan wajib. Ini 100.000, 200.000. Cuman ada yang kita pajak di sini dia namanya itu dia harus beli produk 21 paket. Dia bisa jual juga ke dalam 21 paket senilai 12.600.000. Kalau jumlahkan 22,6, 22,8, 25,8 ini dia terimalah bersih 24,2 juta. Nah, ini. Nah, kesimpulan di sini dia nambah lagi 5 ya. Ke K1 dia masuk ya 5 ini, 5 DQ-nya 5. Nah, kesimpulannya dari satu usaha menjadi 12. Ya, dari induk 1 menjadi 12. Jadi kalau kita hitung-hitung nanti dari 1 ini menjadi 12. Dari 12 menjadi berapa? Ini akan beranak lagi jadi 140. Ya, jadi dia akan beranak terus, anak beranak, cucu bercucu gitu. Sehingga disinilah yang membuat kita itu menjadi passive income ya, passive income. Contohnya, saya punya 100 HU, 100 HU. Dalam satu hari, saya dapat ada 2 yang berpindah. Ada pindah ke K1, K2, K2, K3, dan seterusnya. Saya dapat 2 aja, minimal 2 antrian per hari indah. Saya ambil yang minimal, penghasilan saya berapa? 2 kali 1,2 juta per hari. Itu sama dengan 2,4 juta. Kalau sebulan berapa ini penghasilan? 72 juta. Ini bagi orang yang pasif saja ini ya. Pasif, dia pasif nggak ngerjain gitu, nggak mensponsori. Bagaimana kalau orang yang aktif? Hebatnya di sini ya kita merangsang orang untuk aktif. Contoh, jika Anda mensponsori orang pindah dari K1 K2, misalnya ini
K1, K2 yang tadi, ya. Saya mensponsori Pak Thompson nih. Saya sponsori Pak Thompson. Pak Thompson pindah dari K1 ke K2. Dia dapat 1,2 juta. Saya juga dapat. Dia dapat duit, saya dapat duit. Saya dapat berapa? 200.000. K2, K3 dia dapat uang 1,2 juta. Ya, ini kan 1,2 juta dia dapat nih. Ini. Karena ada di sini donasi antrian 1, saya dapatnya berapa? 400.000. Jadi Thompson dapat 1,2, saya dapat 400.000. Nah, kemudian di sini K3, K4. Pak Thompson dapat 2,6 juta karena saya mensponsori. Dia di sini ada donasinya 3 ini. Saya dapat 800.000. Ya, berpindah 1, beranak 3, jadi totalnya 4 kali 200, 800.000 saya terima. Kemudian di sini yang K4, K5, ya, di sini dia ada donasinya 3. Kalau nggak salah ini ya, salah ya. Coba yang terakhirnya, K5 menjadi K1. Saya mendapatkan sponsor di sini nilainya 10 juta ya, 10 juta rupiah. Jadi di saat member kita dapat, kita pasti dapat. Makanya kita rancang suatu konsep bisnis, bagaimana menciptakan member yang pasif jadi aktif, dari 1 menjadi 12 ya. Ini kan jadi aktif ini. Dia nggak ngerjain, beranak. Nah, saya ambil contoh ya, ada di sini, saya akan masuk ke web ya. Nah, ini sistem yang luar biasa ya ini. Nah, ini saya logout dulu ya. RD apa itu? RDAN. HN. RDHN. Jadi ini sistemnya sudah lengkap ya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Di sini ada laporan dari kok lari ke sini lagi nih. Login. Sorry ini. NJXV. Oh ya, nih. Di sini ada report. Nah, report dari. Jadi ini barangnya udah jadi ya. Ini ada yang, ini orang-orang yang dapat ini ada di antrian ini ada 181 di K1. Jadi dari seluruh Indonesia ini belum banyak yang tahu. Ini 181. Di line 2-nya sudah ada 22. Jadi kalau bagi 181 bagi 22 itu bagi 8 berapa? Ya 22 lebih ya, 22. Besok ini ya, nambah lagi 20 nih. Ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini orang-orangnya sampai siapa saja yang ada. Nah, ini. Nomor antriannya ini gini. Kalau kita lihat nih ya bisa lihat kurs, nggak bisa ya dilihat ya. Nah, ini contoh ini. Ada siapa ya ini? Nomor 100 TGM Sihaloho nomor 106 bisa baca ya teman-temannya? Bisa baca nggak? Nah, ada TGM Sihaloho. Jadi di sini kita nggak boleh dalam satu hari dia belanja 2, nggak bisa. Belanjanya hanya 1. Kalau dia belanja 2 besokin. Jadi kalau ada uangnya banyak nggak boleh. Kalau mau pakai nama orang lain ya, seperti itu. Saya pikir ya cukup dulu ya, terlalu panjang nanti kasihan ya teman-teman ya. Mungkin itu saja, kita ada yang bertanya boleh ya Pak Yana ya, kalau ya, kalau memang itu aku ini dulu. Siap. Mana tadi share screen-nya itu? Gimana caranya nih? Capture juga aku. Oh, ini contoh aplikasinya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini nanti ada aplikasinya. Nah, ini contoh.
Nah, ini. Nah, di sini kita lihat semua di sini bisa. Kita mau berbagi kemana ya? Saya mau berbagi ke bank atau saya mau bayar listrik ya. Semua ada di sini. Berbagi. Saya mau berbagi ke antar koperasi ada ya. Koperasinya ada 450 lebih ya di sini. Saya mau berbagi ke kanal bank ini contoh. Saya mau bank apa? Semua bank ada ya di sini. Tinggal kita masukkan contoh pilih bank. Nah, bank apapun ada di sini. Nah, ini nanti sebenarnya ini penghasilan juga bagi kita kalau belanja di sini. Tapi dapatnya SHU ya. Nanti bisa jelaskan next time ya. Nah, kita mau bayar listrik misalnya bisa semua, beli token semua. Jadi belanja di toko kita sendiri. Bayar PDAM ini seluruh Indonesia ini ada. Di area mana kita ada. Nah, ini. Ya ini ya. Jadi teman-teman nanti download ini. Tapi download dari Play Store nggak langsung bisa diterima. Harus ISO 27001 ya. Jadi dia. Oke, Pak Yana, saya cukup ya. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Tutup dulu atas penjelasannya ya. Caranya gimana nutupnya nih? Atan yang bisa nih. Tan? Waktu nggak gaptek. Oh ini ya udah. Oke. Milenial ya, Bang ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Jem untuk semua pemaparan yang telah dijelaskan ya tentang operasinya, apanya. Jadi sistem ini sistem yang belum pernah ada di manapun lah ya, hanya yang punya koperasi KDMK. Jadi sistem yang bagaimana si anggotanya ini akan mendapatkan penghasilan terus-menerus dan beranak juga. Ya, yang tadi dijelaskan sama Pak Jem sistemnya ya. Tapi yang jelas kita berbisnis itu yang tadi dijelaskan tentang profilnya, kita harus memilih kalau kita mau berbisnis ya, ada dua. Yang pertama legalitas itu penting. Jadi kita koperasi udah legalnya udah jelas, jadi kita aman di sini ya. Anggota juga udah aman. Dan yang kedua logik. Nah, yang tadi udah dijelaskan sistem pembagian hasilnya ya, dari SHU itu per tahun, terus ada JHU yang nanti akan dibagikan secara bergiliran. Gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan tentang masalah koperasi atau sistemnya, boleh kalau ada yang mau bertanya, tinggal mic-nya di-on-kan ya. Silakan. Oke, Pak Yana. Oh, siap. Saya ada pertanyaan. Siap. Silakan, Oke. Pak. Nah, yang mau saya tanyakan ini masalah produk ya, harga produk. Tadi kan di awal kita kan bergabung itu sejuta ya. Ya. Nah, untuk bonus sponsor kan 200. Untuk profit itu 400. Berarti kan untuk harga produknya kan menjadi 400 kan? Iya, 2 paket. Oke, Profit. paket. Nah, yang nanti kan di lapangan ini kan bisa aja muncul pertanyaan setelah kita masuk dari K1 ke K2, kan ada potongan itu untuk produk kan jadi 600. Apakah itu produk yang berbeda? Makanya muncul itu harga jadi berbeda antara tadi 400 ke 600. Oke, makasih Pak Yana. Oke, aku jawab ya, Pak Yana. Siap, Bang. Silakan, Bang. Tariknya ya, kita transparan semuanya. Jadi memang harga produk ini bukan 200 sebenarnya, 600 sebenarnya.
Harga bandrolnya di kemasannya malah 850 harga jual. Nah, kenapa kita bisa murah? Karena kita langsung dari pabrik langsung ke kita. Itu yang pertama. Jadi kita tahu modal. Biasanya produk itu antara selisih harga dari pembelian dari pabrik ke end user itu biasanya dilipatkan minimal sampai 3-4 kali sampai bahkan 5 kali. Nah, itu sebenarnya sistem produk ya, sistem produk. Produk yang sama kok. Nah, karena kita juga perlu harus ada repeat order. Jadi kita toh kan dia nggak keluar uang untuk membeli produk itu. Makanya sistem itu nggak bisa kita berdiri sendiri. Apakah kita jual produk? Iya, jual produk. Tapi kita juga dapat uang. Jadi bukan seperti misalnya kita harga produknya jadi 200, bukan seperti itu. Kita udah paketin, bundling istilahnya. Barang ini begini, harganya lebih murah. Kamu beli di sini jauh lebih murah. Nah, tentu kan kita bagaimana biar jangan rugi. Ya, kita harus balikin lagi, harus ada pembelian omset baru. Seperti itu kira-kira. Oke, paham Pak. Yang saya tanyakan itu kan ada perbedaan harga di antara waktu beli pertama dan waktu mendapat setelah masuk ke apa itu? Ya, Dari K1 K1 K2. Oke. Nah, kalau nanti konsumen bertanya, kenapa ini berbeda harga padahal barang yang sama? Nah, jawabannya apa, Pak? Jawabannya. Coba Ya Pak mungkin itu harga, jadi harganya bukan HPP lagi. Kalau kita kan menjelaskan dengan sistem langsung harga HPP, Pak. Gitu. Kalau misalkan sebetulnya kalau nggak dengan HPP, justru gabung keanggotaan itu kalau digabungkan dengan 2 produk itu 1.200.000. 1.200.000 jadi keanggotaan malah lebih murah jadi 1 juta ibaratnya. Cuman kan kita membuat transparansi si anggotanya itu harus tahu gitu kan HPP-nya. HPP produknya gitu. Sebetulnya kalau bisa kita mainkan boleh 1.200.000 misalkan dapat 2 produk. Tapi itu malah jadi masalah kalau misalkan harganya jauh lebih murah di online. Oke, gini, saya tambahin sedikit ya, mungkin biar agak sedikit. Ini memang dapur-dapurnya perusahaan ya. Sebetulnya ya betul. Ya. Sekarang dia beli 1 juta, kan kita kasih tahu uangnya kemana. Ada beli produk, kan kita nggak bilang produknya berapa harganya. Yang tahu kan si koperasinya. Ada keuntungan aja pokoknya. Ada keuntungan yang dimasukkan ke dalam sistem. Jadi harga produknya berapa? Ya harga produknya ya berapa? Bingung juga kita berapa harga produknya. Pokoknya lebih murah aja. Nah, potongan tadi itu sebenarnya adalah kombinasi dari agar kita pengelolanya bisa bertahan terus. Dari mana caranya? Yang dapat itu wajib membeli produk senilai 600. Jadi itu apa itu? Sistem. Udah sistem. Oke. Sistemnya udah begitu baku. Berapa harganya? Ya kamu mau beli mau apa ya? Bingung, beli aja di online, beli aja di mana. Harganya udah demikian. Nanti tanya lagi, kok bisa dapat 10 juta ya pinjaman? Nah, bingung juga jawabnya. Udah sistem. Izin. Kenapa dapat 50 juta? Ya sistem. Rugi nggak perusahaannya? Nah, nanti logiknya bisa Pak Yana ceritakan. Jadi kita jangan pusing, kita sistemnya udah begitu. Yang penting dia win, menang, kita nggak rugi, kita pengelola juga nggak rugi gitu, sama-sama win-win. Nanti tanya lagi, kenapa harus dapat sponsornya berkali-kali?
Jadi dikasih enak malah bertanya, itu yang sering. Dikasih yang sulit malah nerima. Nah, jadi nggak usah kita terjebak di dalam permainan di produknya berapa. Kira-kira gitu ya. Mungkin nanti kita bisa dapat jawaban-jawaban yang apalah, yang mantap. Ada pertanyaan lagi? Teman-teman silakan. Mungkin gini juga ya Pak Yana, saya lihat kan basic kita selalu dijual beli produk ya. Itu yang sering jadi rancu pemahamannya. Jadi akhirnya dicampur adukkan bahwa sistem itu menyatu dengan produk. Nggak bisa dipisahkan. Contoh di multi level ya. Tidak bisa dijual di bawah harga. Nah, faktanya apa? Faktanya ya dia udah beli, terserah dia mau dijual, mau dia kasih, itu kan udah nggak ada yang bisa melarang. Ya kan? Makanya multi level itu biasanya dia masuk misalnya 600, harga produknya 250. Malah begitu. Nah, nanti berdebat lagi. Kok ada Pak yang jual di bawah harga? Ya susah juga ngomongnya. Dia bisa mengolah sistemnya membuat harganya lebih murah. Sementara yang lain melakukan alami. Ya jadi nggak bisa diperdebatkan. Dia beli karena butuh, udah. Harganya lebih murah mana? Di sana atau di sini. Kemudian membeli ada untungnya. Kalau orang dikasih untung, ya dia nggak mau, ya udah. Ya kita nggak bisa juga ngomong. Karena semua ada aturan. Sistem tadi itu kata Bu Yeni juga pasti ada lemahnya. Dimanapun ada sisi-sisi yang nggak cocok-cocok. Kok harganya 600 di sini 402 gitu ya. Malah yang unik untuk kawan-kawan kan ada lagi. Kok bisa ya 4 juta dapat 10 paket lagi? 10 antrian. Ya bingung juga kan? Nah ini pertanyaan juga ini nanti ke orang-orang, rugi nggak? Jadi ini ada untung aja yang di sini banyak kawan-kawan saya. Ya mudah-mudahan kita kan open-open aja ya. Karena saya juga bagian dari pengelola ini sekarang. Jadi dari kita ke kita gitu. Ya. Ya Bang ya, Bang Marbun ya. Pak Marbun ya. Jadi betul juga. Kalau kita terlalu tahu itu mungkin akan kurang menarik. Contoh kalau misalkan tahu aja. Kita ada teman-teman yang sering bermain di bisnis multi level aja. Kalau PT-nya ini menjelaskan tentang HPP produknya, mungkin nggak akan masuk. Nggak akan dia ikut gabung di multi level. Contoh lah, saya pernah gabung di salah satu multi level yang harganya itu 1.750.000. Nah, harga produknya kalau kita jelaskan, ini harga produknya misalkan 250.000. Terus ada untuk pembayaran sponsornya, apanya. Jadi mungkin nggak akan ikut gabung karena udah tahu HPP-nya. Hanya 250.000 kok saya harus bayar 1.750.000. Seperti itu. Jadi ya ini sistem lah gitu. Kalau koperasi itu membuat jadi transparan, nanti anggotanya emang harus wajib tahu. Gitu, dari masalah harga, ini uang kemana, itu kan harus wajib tahu. Karena kan pemilik koperasi itu adalah anggota, masa yang pemilik nggak tahu? Gitu kan. Nah, yang jelas itu dari produk harganya juga memang sudah di harga bakunya emang dari keuntungannya emang 600.000 ya Bang ya. Nah 200.000 itu ke koperasi gitu. Dia ngambil langsung HPP-nya. Gitu. Jadi nanti kita mainnya di situ. Kalau kita tidak open, wah nanti malahan ini dapat bonusnya dari mana nih? Apakah koperasinya nggak rugi? Gitu kan? Nah mungkin itu Pak Marbun. Bisa dipahami lah ya. Kalaupun Pak Marbun, Bang Marbun nggak puas kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita sama-sama laki-laki ya. Ya, nggak bisa saling memuaskan ya. Nggak bisa saling memuaskan ya. Nanti tanya lagi, kok ada bisa ngasih pinjaman? Ya, bingung lagi, sistemnya udah begitu. Jadi sulit kita ngomong. Jadi sistemnya itu
ikutin aja. Artinya sistem, aturan yang dibuat mengikat antara si pengelola dengan si pelaku. Aturannya udah begitu. Nah, kalau kita rubah sistemnya ya kita harus rapat lagi nih, kan gitu. Bisa nggak memuaskan semua pihak? Ya nggak bisa, ada yang pro kontra. Nah, jadi kok bisa ngasih pinjaman 10 juta? Ya bingung juga kan nanti kalau kita balik gimana? Kok ada perusahaan ngasih pinjaman tanpa harus membayar? Melanggar dulu nggak kita nanti? Nah, inilah terobosan tadi itu. Jadi jangan terlalu kita detail sebenarnya hal-hal, apalagi masuk ke ranah produk. Kebetulan kan saya udah buka dapur ya, bahwa produk ini saya langsung dari Taiwan kerjasama dengan kita ke end user. Jadi saya nggak perlu nguntung-untungin lah. Saya nggak perlu naikin dulu markup dulu, potong sponsor, potong ini, potong tetek bengeknya gitu. Yang enak kan teteknya aja. Tetenya ya. Aku tetenya aja lah, Bang. Iya. Kok bisa ngasih pinjaman? Ya sistemnya udah begitu, udah. Jadi kita nggak terlalu sulit. Misalnya gini, hari ini dapat, nggak dibayar, ya itu baru masalah. Arti kita bisa hilang trust. Begitu dapat uang 1 juta jadi 1,2, masalah lagi, ya kita juga bingung. Harus kasih berapa ya? Sementara pengelola juga harus untung. Dari 2.880 dalam satu antrian keluar satu, itu kita hanya untungnya berapa? 260 juta. Sementara yang di anggota uangnya 456 juta. Coba. Jadi yang diuntungkan siapa? Anggota. Makanya inilah bisnis yang benar. Konsumen itu diuntungkan, anggota itu diuntungkan. Konsep kita kan tadi di awal saya presentasi bahwa bisnis yang benar itu bagaimana konsumen yang menjadi raja, bagaimana konsumen yang diuntungkan. Makanya konsumen ini, kita ini sebagai konsumen juga akan diuntungkan. Ya kalau perusahaannya yang kaya, anggotanya miskin, ya ngapain kita ini usaha ya? Harus lebih besar di kita, harus lebih besar di anggotanya daripada di perusahaannya. Makanya pinjaman-pinjaman itu dikasih tanpa ada agunannya, hanya satu, nomor antrian. Antriannya ada pinjamannya. Setiap ada antriannya, ada pinjamannya, coba. Iya. Berarti antrian ini kawan-kawan nggak ada yang mundur nih. Tetap Mantap. Mantap ya. Ini kayaknya Pak Dharma mau bertanya nih. Pak Dharma? Halo? Ya, silakan Pak Dharma. Saya sebenarnya ingin ini aja, jadi biar ini kan Zoom pertama, makanya saya perhatiin juga tadi pemaparan dari Bapak Uda, Pak Sirait, terus sekaligus juga menjawab tadi pertanyaan abang saya Bang Marbun. Jadi saya agak detail dengarnya tadi itu kan tentang harga. Makanya saya agak tadi betul-betul pelajari itu kan masalah harga potongan tadi itu ada 600. Mungkin Pak Yana nggak detail ceritain di awal, makanya di awal juga saya juga agak langsung biar nggak ada kritik, karena pasti akan terjadi pertanyaan ke depan. Tapi kan di situ ada tadi dijelasin sama Pak Sirait itu kan ada sponsor yang dapat di atas. 200.000 potong lagi. Artinya kalau dihitung dengan harga itu 400 tetap. Tapi satu produk. Ya, ini dua, itu bedanya. 600 itu tetap disponsor. Jadi artinya harga pun tetap tidak berubah kalau menurut saya ya. Cuma dapatnya satu, Pak Dharma. Dapatnya satu, iya. Ya, itu yang pedagang. Karena bisa juga kita bilang membeli satu dengan membeli dua ya murah mana. Ya itu pengertian saya selama ini mungkin itu. Jadi itu yang bisa saya sharing juga. Jadi artinya kan dengan adanya harga 600 itu untuk sponsor di atasnya. Karena hal itu juga akan kita dapat juga ketika orang di bawah kita naik. Kita juga mendapatkan hal yang sama. Jadi semua sama ya. Ya, begitu. Yang pengertian saya mungkin begitu. Betul.
Siap, ya. Ya, memang 200.000 kan bagi yang mensponsori dapat. Itu dari Iya. 600 itu. Nah, dan hal yang Iya. sama ketika di bawah kita support kita seperti itu, nanti di bawah juga sama seperti itu. Jadi semua akan kebagian untuk merasakan hal yang sama. Iya. Mungkin itu yang bisa saya bagi mungkin. Jadi Mantap, prinsipnya itu sistem. Berarti udah paham ya Pak Dharma ya, pinter Sudah. juga sama ini. Iya. Siap. Sama seperti donasi juga kan ada potongan donasi satu antrian itu 600.000 kemana kan? Ya, Itu kan karena harus jalan. itu tadi dibilang di awal ini kan bicara sistem. Artinya ketika sistem itu sudah memotong 600, karena kan di awal kita belinya 1 juta. 1 juta kan sudah dijelasin tadi. Nanti ada pada saat ada pencairan diterima 1.200.000, harga kenapa ini kemana tadi ada 200 ini admin ada di segala macam, potongan produk 600, otomatis dari potongan produk itu ke sponsor 200. Betul. Kan begitu. Betul. Iya. Hal yang sama juga nanti kita rasa itu yang saya pahami tadi, makanya saya agak bagus gitu biar bisa kita jelasin mungkin. Jadi awalnya orang nanti akan bertanya ini kenapa ke depan itu kita bisa jawab sama-sama nantinya, begitu mas saya. Kan donasi ada itu 11 antrian itu donasi. Oke. Iya. Oke, bikin. Siap. Oke, terima kasih. Jadi Untuk yang namanya teman-teman yang lainnya gimana? DQ itu artinya donasi antrian ya. Ya. Donasi link. Telurnya itu. Siap. Ya, ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Pak Dani, Pak Binsar, Kak Yeni juga boleh, silahkan. Sebelum nanti kita Mau tanya ke Ketua. Oh, iya siap. Pak Ikin nih. Siap, Pak Ikin, silakan Pak Ikin. Ya, selamat malam ya semuanya, teman-teman anggota dan pengurus koperasi kita KDMK. Ya kebetulan ini saya lagi kerja ya, shift malam di tempat saya kerja di Cimahi ya. Kalau rumah mah saya di Bandung ya, di Jalan BKR tepatnya gitu. Jadi kalau ke kantor ya dekat lah gitulah, paling 10 menit gitu dari rumah mah gitu. Ini yang saya mau tanyakan. Kan tadi Pak Bos kita, Pak Jim Sirait udah menjelaskan tentang sistem ya. Yang saya mau tanyakan, kan itu yang dari K2 turun ke K3, kita dapat donasi ya, kita bertelur. Bertelur 1 gitu, ada telur. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau seandainya telur itu udah masuk lagi ke antrian, ke K1, turun ke K2, apakah itu telur itu dapat sama, dapat JHU sama pinjaman itu yang 1 juta. Oh, oke. Mantap. Terus, ini pertanyaannya bagus. Yang kedua, nah, kalau dari K2 ke K3, apakah telur itu bertelur lagi atau enggak? Itu ya yang saya mau tanyakan. Ya. Oke. Cukup sekian. Mantap. Pak Yana yang jawab atau aku? Oh, silakan aja Bang. Nanti saya nambah. Ya. Jadi pada prinsipnya, karena kita koperasi, dia waktu pindah ke K1, K2, K3 bertelur, dia nggak ada lagi simpanan pokok. Ya, beda dapatnya di situ. Simpanan pokok kan hanya di 1. Pemiliknya kan 1 itu. Jadi dia dapatnya lebih besar. Dengar, Pak? Ya. Mungkin Pak Yana lebih kencang suaranya deh dari aku. Oh. Ya. Pak Ikin. Iya, betul. Jadi gini, kenapa harus diadakan donasi? Ya, yang pertama ya antrian kita bisa berpindah karena terdorong orang lah ya. Jadi kita ya hanya wajiblah membantu mendorong gitu kan. Dan itu juga donasi itu juga milik kita juga kan. Itu Ya. milik orang yang berpindah juga. Terus bagaimana kalau misalkan telurnya ini berpindah misalkan. Nah, itu kan sistem sudah membaca kalau misalkan ada antrian yang berpindah itu ya dapat JHU-nya. Hanya saja ini ada aturan di sini
Kalau yang pinjaman itu induk. Pinjaman JHU, pinjaman yang loan-nya itu yang wajibnya, yang dapatnya itu induk. Jadi telurnya tidak. Hanya 1 juta saja JHU-nya saja. Tapi kalau telurnya ini dari K5 ke K1, itu kan pastilah kalau misalkan terus terdorong juga, itu pasti akan telurnya ini akan berpindah nih dari K5 ke K1. Itu potongannya jadi kecil. Yang tadinya ada potongan 10 juta jadi nggak ada kan, ada pinjaman 10 juta. Ya, membedakannya itu saja sih. Jadi pinjamannya hanya untuk induk. Gitu. Kalau telurnya enggak, tapi pas terakhir dia akan dapat besar. Gitu. Nah, dan pertanyaan yang kedua, apakah itu bertelur lagi? Iya itu. Bertelur lagi gitu. Makanya kita beternak di sini. Dari 1 kambing jadi 12 kambing. 144 kambing. Jadi 144 kambing. Nah, itu Pak Ikin. Oh iya. Bisa jawab ya. Jadi cukup ya. nanti tidak ada Dikirain teh kalau kan ini telur, dikirain teh enggak bertelur lagi gitu. Jadi apa atau jadi ayam atau jadi kambing gitu. Nanti telurnya kita dadar. telur ayam. Gitu. Jadi ya udah cukup lah. yang pasti Terima kasih gini. penjelasannya ya Pak Ketua. Oke, siap. Selamat. Kedengaran? Ya. Ya, itu bagus pertanyaannya untuk kawan-kawan semua ya, bukan hanya Pak Ikin yang perlu, kita juga sama-sama. Jadi di saat dia punya donasi antriannya 1, ya kan, dia tidak ada lagi pinjaman, yang induk yang dapat pinjaman. Tentu tidak ada simpanan pokok lagi dipotong, induk yang ada simpanan pokok, simpanan wajib. Paham ya teman-teman ya? Jadi sistemnya udah begitu. Yang anaknya ya udah ada satu nama kok itu. Masa anggota koperasinya jadi banyak? Masa 144 keanggotaanmu di koperasi kan nggak mungkin. Hanya 1 keanggotaan di koperasi. Paham ya? Kawan-kawan ya? Paham. Siap ya. Bagus, mantap. Berarti udah mulai paham ini. Padahal baru-baru semua ini, Bu ini baru Pak Ikin ini baru 2 mingguan ya, Pak Ikin ya? Ya betul, saya gabung tanggal 14 lah. Kurang lebih 2 mingguan, Pak Bos. Mantap. Dapat referral berapa orang tuh Pak Ikin? Saya baru 8 orang. Mantap. Ya, mudah-mudahan lah terus bertambah lah. Karena tiap hari saya prospek lah rekan-rekan kerja di sini. Oke, semangat. Saya mau Salam tambahin aja nih. teman-teman yang di sana ya. Ya betul, di tempat kerja. Bu Yeni mau ngomong itu. Oh, siap. Silakan Kak Yeni. Jadi cara menjelaskan juga sederhana. Ini kalau bicara produk ya. Saya lihat di online kan produk termurah itu di online dijual 350 ya, sampai 850. Nah, bedanya kalau kita kan ada sistem. Kalau mau bicara putus kan nggak masuk di koperasi yang banyak keuntungannya. Itu aja ya. Malah lebih murah sebetulnya dari yang tadi dibilang 600 dapat 2, lebih murah di bawah online juga loh. Jadi berpikirnya bukan jatuhnya 400.000 dapat 2, bukan. Di online aja 350. Nah, kalau 1 juta dapat 2, berarti kan satu produk 500. Tapi selisih 150.000 itu dari per item produk, keuntungannya banyak sekali. Ya kan? Dapat 1 nomor antrian, dapat telurnya berkali-kali. Ya kan? Tambah lagi bisa dapat pinjaman, sederhana saja. Mantap. Ya. Oke, mantap. Ya, tambah lagi kita punya usaha. Insya Allah ke depan nggak hanya produk ini aja, dari anggota nanti udah punya usaha, punya uang dari hasil dari sistem, ya kan? Bisa dari produk juga. Nah, nanti diarahkan sama teman-teman semua mana yang akan dipilih produk yang
kalau anggotanya sukses di dalam sistem. Dan jadi nggak harus yang aktif nanti yang sukses, ya kan? Tapi yang fokus dan yakin Iya, Kak. sistem itu, bukan yang aktif. Saya nggak terlalu ini. Karena apa? Yang konsumen aja ternyata nggak disuruh aktif, dia akhirnya karena dia suka akhirnya dapat gitu. Jadi fokus sama yakin, fokus sama pakai produknya, yakin sama yang akan kita terima dan hasil di dalam tubuh kita gitu kan. Itu aja. Jadi nggak usah berpikir sana kemari sampai berbusa-busa. Karena nggak semua orang juga paham tentang yang kali-kali tambah-tambah kurang-kurang bagi-bagi algoritma, nggak mungkin bisa. Ya sederhana aja penyampaiannya. Kalau bicara angka kan sensitif ya. Ini produk di online segini. Itu pertanyaan sederhana. Ini produk segini. Nah itu aja jawabannya, nggak usah panjang-panjang. Selisih cuma 150.000 lebih mahal, tapi kamu dapatkannya begini kan gitu. Nah, ambil kata sebodoh-bodohnya satu kali yang di K1 keluar, ya kan? Ke K2 itu udah dapat 1 juta loh duit, produk udah dipakai, dapat lagi produk. Itu aja simpel, nggak perlu sampai semena-mena karena sistem itu udah baku, udah ada hitungannya. Kecuali orang mau detail, orang kritis, oke, dibuka semua. Gitu aja. Terima kasih ya. Oke. Sederhana saja. Itu aja kok repot ya. Oke, jadi teman-teman di Zoom ini santai kita ya, jangan ada yang tegang-tegang. Boleh justru enaknya ini kan kita usaha kita, beli di kita, di perusahaan sendiri, koperasi sendiri gitu. Jadi semua punya suara, mau ngomong apa kek, mau saya juga berusaha ya, namanya saya juga anggota di sini. Sama-sama kita. Mungkin ada ini Pak Nixon nih. Nixon nih orang hebat nih. Satu alumni saya satu sekolah nih dari Perapat. Pak Nixon, mainkan dulu bro. Siap, makasih. Pertama-tama terima kasih Pak James sudah memberikan saya kesempatan untuk ngobrol. Ini posisi saya lagi lobet tadi Pak. Jadi harus agak ke colokan ya. Jadi kalau bicara tentang koperasi ini memang plus minusnya akan banyak nanti mungkin kita hadapi, khususnya bagi kita pemain baru. Ya kurang lebihnya untuk pemahaman secara teknis baik di produk dan sistem, memang sambil jalan, sambil belajar, selalu ada yang baru nanti. Dan kelebihan kita nanti untuk bertemu satu sama yang lain, ya seperti itu. Kalau tadi pertanyaan dari tulang marbun, ya mungkin beberapa orang tidak sampai menyangka ada pertanyaan ke sana, tapi kan mencerahkan kita semua anggota di sini. Jadi kita saling mendukung untuk pencapaian dan kesuksesan kita di Koina ini. Mungkin untuk proses bisnis nanti yang seperti disampaikan oleh Pak Lumumba tadi akan semakin menjelaskan kepada kita semua juga anggota untuk mencari konsumen lainnya. Dan semakin kita paham juga dengan proses bisnis, terutama sistem yang baru ini dengan antrian yang baru ini, yang tidak ditemukan pada koperasi yang lain, akan sangat mencerahkan kita lah, semakin hari semakin banyak pengetahuan tentang bisnis ini. Terus yang kedua, penyampaian yang utama, kita harus paham dulu. Kita jangan sampai berpikir hanya keuntungan dan uang. Tetapi kita tetap basicnya juga dengan produknya. Jadi kita paham seperti yang disampaikan Bu Yeni tadi, Bu Yeni sudah expert di bidang produk, ya kita juga tetap mencari expert kita nanti di produk dan sistem. Mungkin cukup sekian Pak sebagai Mantap.
Siap, langsung hilang ya. Putus. Mungkin lowbat ya tadi. Oh, masih di sini. Oh. Si Binsar. Kartu kuning kelihatan Binsar. Kalau ada yang ribu-ribu pasti tahu dari sini. Kalau mau Oke, tahu udah. produk ya dipakai. Jangan Jam 10, sorry, ini udah jam 10, udah 2 jam kita ya. Udah 2 jam ya. Nggak terasa. Ini pertemuan pertama mungkin boleh dibilang bagus ya. Udah luar biasa lah. Antusias nih semua. Nah, yang penting namanya begini ya. Bapak punya 4 anak. Bapak punya kebun melon di hutan. Anak pertama dia suruh, nak lihat dulu kebun kita. Pada bulan Januari dilihatlah kebun ini. Apa yang terlihat? Tumbuhlah seperti apa ya, banyak bulu-bulunya gitu, menjijikkan. Aduh Pak, kayaknya gatal itu ke kebun itu. Banyak bulu-bulu, banyak kayak ulat gitu. Oke, pada bulan April disuruh anak kedua melihat kebunnya. Mantap Pak, udah mulai berbunga itu kebun kita itu katanya. Anak ketiga disuruh lagi pada bulan Juli. Anak ketiga bilang apa? Wah, udah mulai berbuah Pak ini. Anak terakhir bulan Oktober disuruh lihat, Pak, buahnya besar-besar. Kurang banyak kita tanam Pak, katanya. Jadi semua ada proses. Saat nanti bisnis kita ini besar, kalian pun akan merasa, wah, kenapa dulu ya saya begini ya? Namanya memulai, tidak ada memulai langsung besar. Semua tadi kata Pak Naga tadi itu berproses. Yang menarik itu sebenarnya prosesnya. Bagaimana kita enjoy dengan prosesnya. Petani itu yakin dia akan panen. Tapi dia tidak nanam, langsung ditinggal. Dia jaga, dia pupuk, dia rawat. Sampai akhirnya nanti dia akan panen. Pasti panen enggak? Belum tentu juga panen. Tapi karena dia yakin akan pekerjaannya, dia mengerjakan sungguh-sungguh dengan hatinya, sehingga sesuatu yang dengan sungguh-sungguh dengan hati, ada tangan yang bekerja ya, tangan yang menolong kita. Tangan kita 2, ada nanti tangan ketiga ya. The Lord handmade, bagaimana Tuhan bekerja dengan tangan kita. Tangan Tuhanlah yang akan membuat kita sukses. Amin. Saya pikir itu aja. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Semuanya. Iya. Pandu, sampai jumpa di Zoom berikutnya ya Bang ya. Bang, kita sampai jumpa di Supratman. Sampai jumpa. Di Zoom berikutnya. Bang Lumumba ya. Salam kenal ya. Salam kenal buat semua. Iya. Oke. Radio semuanya.